yang sudah ditunggu untuk mulai panas. Karena ada Myanmar versus Filipina, abis ini Indonesia Malaysia yang pastinya match beras. Itu dia teman-teman ya. Dan sekaligus informasi ya, kita juga bersamaan buat teman-teman yang penasaran juga untuk ini kan pertandingannya dari Myanmar dan juga Filipina. Untuk yang kepo sama pertandingannya dari Kambodia, itu ternyata teman-teman bisa cek juga di channelnya MPL Kambodia, itu ada ternyata. Ada. Lagi mengcover untuk Kambodia teman-teman yang berhadapan dengan Singapura. Oke, let's go. Menuju ke dalam Land of Dawn. Dan itu dia Oh. dari Nepomuceno, Profesor. Ya, start dari Lizard ya. Dan untuk Han Ho Sui, dia akan start dari Fire Beetle. Karena seperti biasa, kalau berdasarkan rumus, Fire Beetle ini darahnya paling rendah dibandingkan jungle-jungle hijau lainnya. Yang dimana hijau adalah warna harapan. Iya, dan Dela Cruz kali ini. Tidak boleh seperti kemarin yang dia di awalnya terharas, Profesor. Jadi harus lebih tenang, lebih tidak boleh terlalu terburu-buru. Dan posisi menuju ke arah Kiao Tuya. Mereka akan coba ngeharas ke arah jungle atau tidak. Kalau ngeharas ke arah jungle, harusnya para pasukan dari tim Filipina udah sadar akan hal tersebut. Oh, ini dia ya. Kalau rush jungle kayaknya yang paling memungkinkan emang Han Ho Sui sih. Karena Baxia ini rotasi dia, cycle dia tuh cepet banget. Sebenarnya bahkan dia nggak perlu yang double buff juga bisa untuk langsung menjalankan team fight. Tapi ya kenapa tetap dibutuhkan double buff ini ya tentunya biar nanti nggak kalah battle retribution ketika berada di level yang keempat. Apalagi kalau Nepomuceno-nya lari ke top lane dan dapat scavenger. Oke. Tapi kita lihat kali ini juga ngomongin cara Vinuya seperti biasa dia akan bermain dengan adanya tempo yang mengganggu. Maksudnya tempo mengganggu gimana sih Bang? Dia akan coba ubah temponya sebelum turtle dia pasti akan ngeganggu. Kalau bisa menang atau enggak, dia minimal akan mancing entah flicker, mancing skill yang ngebuat para pasukan dari lawannya itu akan kekurangan daya power ketika turtle guys. Wah, apalagi dapetin tadi scavenger crab ya dari Vinu ya. Otomatis akan langsung level 4, udah punya final slash dari awal. Dan team fight udah mulai terjalankan. Pabiko juga berada di posisi yang aman di level yang keempat dan Oke, sudah nih, mulai final mendapatkan final slash. Ditutup jalannya, turtle ditinggalkan di arah belakang. Vinuya menargetkan tapi Pabiko mau melakukan following up dan double chain. Melepaskan turtle ternyata sebuah keputusan yang buruk untuk para pasukan dari tim Filipina. Mereka bahkan kehilangan 2 member menuju ke arah member yang ketiga karena Pabiko one last hit. Masih selamat di detik terakhir. Apa yang terjadi? Vinuya dan Nepomuceno mereka kehilangan daya grip. Tapi di sisi lain, lihat para pasukan dari tim Myanmar men-take over turtle pertama yang sudah di tangan dari tim Filipina, Profesor. Wah, jujur itu entah taunting atau gerakan yang emang lagi pede dari Myomint. Dia flicker dan black shush. Mungkin tujuannya pengen cari Pabiko di mana ya, biar Pabikonya nggak dapetin landing di bagian mid. Tapi ternyata ngebuang resource tetap worth it karena balik lagi pertukarannya ada 2 kill dan juga turtle yang menjadi bonus dari teman-teman Myanmar. Langsung dapetin 2 poin. Ini langsung digas dari awal. Timnas Filipina kehilangan tempo dan kita juga tidak melihat combo di mana colok serok. Wah, colok serok tuh belum keluar ya. Dan bahkan kita lihat Profesor dari para pasukan Filipina. Mereka mencoba untuk memaksa ke arah tengah. Dipaksa tim fight depan sana untung ditarik mundur. Tarik mundur ya. Sementara bottom lane udah ada gerakan Viana. Oke, Viana masih bertahan dengan adanya passing duet yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Myanmar. Philippines seakan-akan terpressure di game pertama ini dengan 1000 gold difference. Tapi lihat Hein hit, kali ini dia mulai ngantuk di laning nampaknya. Bener juga ada stiker ngantuk tiba-tiba. Wah gitu ya. 1000 gold. Dan emang landingnya juga akan sedikit diuntungkan karena Baxia Shield nantinya habis pas di top lane ya. Jadi nggak ada kejutan yang hadir. Sementara dari item, Corrosion baru jadi dari Viana. Nepomuceno selesai dengan Curse Helm. Sementara untuk Han Ho Sui, dia emang nggak langsung ke Curse Helm tapi dia ke Tough Boots terlebih dahulu. Untuk mengurangi efek sisi yang akan diberikan dari Pabiko, Dela Cruz dan juga Nepomuceno. Oke, tapi kali ini kita lihat apakah akan sedikit berbeda di turtle yang kedua, Profesor KB?
harusnya bakal ada perlawanan sedikit bahkan dari Myanmar karena udah ada Demon Hunter Sword dari Shine Lin Aung. Bisa jadi malah Blazing Duetnya akan hadir duluan untuk team fight. Langsung saja dipaksa di depan sana para pasukan dari tim Philippines. Mereka membuka vision, menarik kembali. Memaksa untuk membuka vision supaya Nepomuceno bisa mendapatkan power of retribution. Dan semua sudah berkumpul kecuali Viana yang berada di arah bottom lane. Wah, ini mid lane juga di-clear terlebih dahulu dengan tujuan menangin satu laning. Tapi ternyata Shine Lin Aung malah mau nge-buy one-in Viana. Tidak mau langsung hadir ke Turtle, Turtle-nya kereset lagi. Dan lihat gerakan dari Han Hoswe ditabrak ternyata untuk De La Cruz-nya. Oh, ditabrak di arah belakang, terbang De La Cruz, tapi nampaknya ada Final Slays menuju ke arah sosok Sorobakia dari Han Hoswe. Tapi tidak ada following up damage. Nepomuceno masih berada di garis depan. Dia ingin memastikan retribution Nepomuceno. The retribution from Nepomuceno memastikan tidak ada perfect turtle untuk Myanmar 1-1. Wah, harus berbagi turtle ya, tapi tidak ada korban di sini. Tidak ada yang terkena point death. Dan sekalipun ada invade jungle, jangan lupa Myomin sudah hadir di sana akan memberikan cover. Battle retribution tidak ada, tapi Nepomuceno berhasil untuk mengambil dengan ada body slam yang dia miliki untuk pencurian orange buff. Yes, betul sekali. Dan alright, di sini melihat Viana kali ini berada dalam posisi yang aman dan tenang, dan blessing duet dari Viana pun tidak bisa dibiarkan begitu saja, akan dilawan balik. Saya akan lawan kalau kata Viana. Wah, itu dia ya, benar-benar memberikan perlawanan yang sepadan. Flicker digunakan oleh Vinu ya untuk bisa mundur ke belakang, dan sementara itu melihat dari gerakannya Nepomuceno, dia bakal ngegas, dia bakal mengusir mundur heavy spin, tapi tidak ada damage. Damage kurang cukup. Atau jangan-jangan cukup. Oh, bakal dipaksa dan final slash cukup. Ternyata damage ya, Profesor. No way. Lilia yang sedikit terlambat melakukan cover karena top lane akhirnya harus kehilangan seorang Han Hoswe, Profesor. Itu dia ya, momentum yang sudah terkalkulasi dengan matang sekali. Vinuya menunggu momen tersebut dengan adanya War Axe. Pantas saja damage-nya cukup, dia punya true damage tambahan juga ketika lagi full stack. Dan Vinuya masih mau nge-buy one-in untuk Hein, Head O. Dan sebenarnya itu Pabiko dalam ancaman, Pabiko digocek. Untungnya ada De La Cruz yang akan memanggil dengan Q Guiding Wind. Oke, Myomin harusnya dia sadar kalau dia harus cepat untuk melakukan rotasi. Atau seharusnya dia cepat untuk melakukan cover. Karena Myomin ini adalah poin penting sekali, Profesor. Dan Shine Ling Aung di bottom lane bakal coba ditutup, tapi ternyata Flicker untuk menghindari Golden Hour memaksa mendapatkan De La Cruz. Masih coba digocek, tapi itu dia. Satu point kill diamankan oleh Mia. Wah, ini dia ya. Hoswe dan Mystika secara top lane biar cepat Di dapetin all in. turtle-nya. Itu dia, di all in langsung untuk turtle-nya diimbangin mungkin dengan menukarkan objektif. Tapi Shanlin Aung mendapatkan bottom turret dengan gratis. Nepomuceno udah boleh sih join team fight bareng sama Viana. Dari tadi Viana juga build up pelan-pelan, tapi emang dapat pressure yang tidak seimbang sehingga membuat Viana mungkin sering banget kebuang flickernya. Tapi ini emang gamenya Shanlin Aung karena dia farming dengan bebas, dapat satu assist. Dan harusnya sooner or later dia bakal selesai dengan Swift Trinity-nya. Karena kalau udah selesai dengan Swift Trinity, ketika ada Nepomuceno dengan heavy spin, nanti akan di-react juga nih sama Shanlin Aung. Sama-sama muter, cuma damage-nya pasti beda. Oke, damage-nya udah pasti beda ya kalau kata Profesor KB ya. Oke Prof, kita bakal lihat dulu. Sepertinya untuk para pasukan dari tim Filipina, mereka masih coba untuk menunggu sampai Viana ini jadi. Meanwhile dari bottom lane, cloud dari Shine Lin Aung benar-benar bersinar, Profesor. Benar-benar bershine. Dan di balik itu semua, turret dari bottom lane hampir saja bisa didapetin. Untungnya Vinuya dan Pabiko ini berhasil melakukan cover ke arah bottom lane. Ya, defense pelan-pelan ya. Karena keuntungannya juga nggak terlalu beda jauh, cuma beda 100 gold doang. Ini game yang sama-sama 50%. Tapi ingat satu momen bisa mengubah segalanya, apalagi untuk team fight jangka panjangnya. Karena sumber damage yang diberikan ini cukup berbeda, dan ada heavy spin kah? Tidak. Hanya gertakan saja dari Hein, Head O. Dan ternyata masih bisa mundur ke belakang. Nepomuceno juga nggak mau buru-buru heavy spin. Kayaknya emang saling safe untuk ult yang dimiliki. Oke, tapi Profesor, kalau dilihat dari tadi ya, kita bakal melakukan kalau misalnya para pasukan dari tim Filipina, mereka udah mulai coba bermain dengan makro untuk menghindari serangan dari Myanmar. Lihat dari segi point kill-nya, memang 3
dimiliki dari Myanmar. Tapi dengan 1 poin kill saja, Filipina udah punya waktu banyak banget untuk farming dari seorang Viana. Ya, waktu beneran waktu ini ya, bukan waktu yang di tangan kita. Memang ini membuat Vinuya juga harus secepat mungkin build up karena perbandingan itemnya pasti udah bakal beda banget. Dari level juga Head unggul. Makanya dari segi perolehan turtle yang 2-1 ini harus dimaksimalkan. Jangan sampai tiba-tiba Myanmar dapetin momen apalagi untuk menggunakan metode flank. Dan jangan lupa tidak ada purify. Jadi siapapun yang ditabrak udah pasti akan ada jab-jab yang sangat menyakitkan. Apalagi dengan adanya Baksha Shield United akan rontok. Rontok pakai game rontok. Oke, coba dipocket terlebih dahulu. Para pasukan dari Myanmar yang malah terlebih dahulu membuka vision. Sangat jelas langsung ada Golden Hour. Mundur ke arah belakang, menutup ke arah Courtesy. Tapi telah terburu-buru Nepomuceno gagal untuk mendapatkan retribution karena Hato Sui. Retribution yang on point. Dibalaskan. Menuju ke arah Final Slash. Vinuya ditutup dengan adanya Blazing Red from Shine. Itu dia permainan dari Blazing Red Shine. Memukul sedikit powernya untuk para pasukan dari tim Filipina untuk tidak maju lebih ke dalam turret-turret yang mereka miliki. Itu dia 5 sekarat. Tapi timnas Filipina juga kehilangan Lordnya. Dan thanks to Shine Lin Aung. Jadi tidak dapat mid lane turret walaupun harus kehilangan Kiao Tuya dan juga Han Ho Sui. Ini menjadi gebrakan yang manis bagi Myanmar. Walaupun lagi-lagi kerugian killnya memang ada di tangan dari Myanmar, tapi keuntungan objektif tetap ada di tangan dari Han Ho Sui. Ini dia ya, damage yang tidak terbendung dari Viana. Ternyata masuk semua karena dari Kiao Tuya. Dan follow up Final Slash yang tidak diduga-duga dari Vinuya. Serta di live kita bisa lihat ada mid lane turret yang ingin didapatkan oleh Myanmar. Wah, Myanmar membuktikan mereka keras. Membuktikan mereka bukan sembarang lawan. Lihat di menit ke-11 bahkan Philippines. Mereka hanya mengungguli dari segi poin kill yang tadi sempat tertinggal. Udah that's it, 2 poin kill yang tertambah. Tapi dari segi gold masih unda-undi kalau kata Budi Clara Bang Ustaz. Nah, unda-undi ya, masih kejar-kejaran ya. Dan masih menunggu juga ada Baksha Shield United lagi mau dipaksa ke mid sepertinya. Pada slash, Golden Hour. Nah, bahkan di depan sana ditutup para pasukan dari tim Filipina untuk bisa melakukan respon cover terhadap mid lane mereka. Reset saja. Sementara untuk push ke arah mid emang agak berat ya bagi timnas Filipina. Karena mereka nggak punya mobilitas seperti Shine Lin Aung. Yang dimana dengan Cloud, apalagi Cloudnya OTW Winter Crown. Tabrak. Tabrak. Tapi Nepomuceno masih punya heavy spin sih. Dia bisa dipitch apapun. Sakit sih. Nepomuceno terlalu sakit dan pada Slays. Dikeluarkan dari depan sana. Langsung Mystic Gas mencoba menutup jalan para pasukan dari tim Philippines untuk tim Myanmar. Ada Kiao Tuya yang dari tadi membuat para pasukan dari tim Philippines tidak masuk lebih dalam lagi. Dan Nepomuceno masih tertawa ternyata Profesor. Wah, tapi thanks to Myomin ya. Sebagai Lilia dia menjalankan tugasnya. Dia tahu kalau Akai ini kelemahannya adalah ketika terkena poke damage dan dipaksa untuk mengeluarkan heavy spin. Terbukti tadi ya, heavy spinnya terpaksa digunakan dan mau tidak mau timnas Filipina akan memilih untuk mundur teratur. Tidak mau melanjutkan team fight. Berbeda dengan Han Ho Sui yang dimana dia bisa saja ngelakuin force team fight kapanpun ketika Nepomuceno belum ready pun. Karena dengan Baksha Shield United, satu kali tabrakan ini bisa membuat efek traumatik yang sangat-sangat dalam. Oke. Kita lihat para pasukan dari tim Filipina. Mereka akan coba mengkontes menuju ke arah Lord kali ini Profesor. Kita Lord lihat. up, top lane, Lord tapi up. mau di-cut sepertinya. Mau dipanjangin laningnya. Atas Dan Profesor. ada Matilda, ada Circling Eagle kayaknya. Oh, hampir itu kalau ketahuan sih kasusnya berbeda dengan ada informasi didapatkan. Ada 2 pemain dari tim Filipina di arah top lane. Myanmar langsung menuju ke arah Lord. Mencoba diselesaikan, tapi Nepomuceno bakal mencari positioning. Bakal coba dipaksa Mystikas. Di belakang sana dan Nepomuceno gagal untuk mendapatkan, tapi 2 stun. Double stun dengan Final Slash. Bakal di following up damage via dan datang bersama dengan Dela Cruz. Mencoba menyelesaikan satu persatu para pasukan dari Myanmar. Tapi di belakang sana, Pakuito hampir menyelamatkan hari dari para pasukan dari tim Myanmar. Tapi almost is never enough, Profesor. Sorry to say. Wow, retake yang cepat sekali dari timnas Filipina. Mereka memang melepaskan Lordnya, tapi mereka mendapatkan wipeout dari tim Myanmar.
Dan sekarang mereka akan rush lagi ke bagian bottom lane. Mereka akan cuekin Lordnya. Mereka akan dorong bottom lane. Mereka akan paksa. Hanya ada Xiao Tuya untuk 5 detik ke depan. Dan sepertinya mereka akan mundur teratur setelah mendapatkan base turret bagian bottom lane. Apalagi next Lord akan ada di bagian top lane. Tiba-tiba timnas Filipina membalikkan keadaan dengan sangat instan. Wow, berbanding terbalik dengan ekspektasi para pasukan dari Myanmar. Tiba-tiba Filipina mereka menyelesaikan Lordnya dengan cepat. Lordnya udah gak bisa di cover, dapetin bottom turret best dari tim Myanmar. Ini berkat double stun dimiliki dari Nepomuceno. Ya mungkin tadi nggak expect juga dari Shanlin Aung ya. Niatnya mau ngezoning, ternyata kena heavy spin. Dan ketika dia blazing duet pakai Winter, itu adalah satu-satunya resource yang tersedia yang harusnya dia gunakan untuk Viana. Tapi Shanlin Aung ketika udah gak punya lagi Winter Crown udah pasti Wind of Nature akan memenangkan team fight dari Viana. Nepomuceno menghadang di area mid. Sekarang malah berbalik keadaannya. 1000 gold timnas Filipina berusaha untuk nge-push di bagian mid lane. Oke. Kita lihat kalau timnas Filipina ini mulai berasa struggle ya untuk mereka. Dengan keuntungan satu base turret aja mereka tidak bisa mengungguli dari segi laning management. Mereka masih struggle untuk bertahan, Profesor. Bahkan split push tetap dimainkan oleh Shanlin Aung. Myanmar benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya karena emang satu-satunya winning condition ya untuk Cloud. Manjangin laning jauh, dapat purple buff juga dari Shanlin Aung. Oh, hati-hati Shanlin Aung. Ingat, sepatu kamu adalah warrior boots, kamu akan terkena efek stun cukup lama. Sehingga itu yang mungkin harus di-respect ya. Atau mungkin nanti ganti dulu tough boots kalau emang mau main yang bandel-bandel kayak gitu juga boleh sebenarnya. Karena dengan adanya warrior boots dia emang kuat dari physical damage. Tapi kalau kena efek stun, durasinya tidak akan berkurang. Beda dengan tough boots. Oke, tapi lihat Delakus akan bermain dengan Viana terlebih dahulu terus-terusan. Karena siapapun yang ketahuan sama Viana akan coba dibantai dan bakal di all in. Sekalipun dia ada Wind of Nature atau ada Winter, gak ada urusan Profesor. Wah ini ya, Rose Gold juga dari Viana. Wow, stiker Tidak. apa lagi tuh? Stiker apa lagi tuh? Banyak banget kayak stiker yang belum kita punya. Wait. Gak ada be kadang. Iya makanya kadang nggak ada, cuma stiker regional jadinya. Iya. Teman-teman. Tapi Pabiko ini juga akan menjadi salah satu jangkar sama seperti Myomin yang sama-sama punya job desk-nya masing-masing. Kalau Myomin udah jelas tugasnya adalah men-trigger Nepomuceno untuk mengeluarkan yang namanya heavy spin. Tapi untuk Pabiko nanti akan memaksa untuk Xiao Tuya tumbang duluan sebelum ada golden hour. Oke, melihat adanya Pabiko yang dari tadi terpressure. Harusnya Pabiko udah mulai sadar dia menjadi target utama dari Shanlin Aung. Dan Vinuya benar-benar harus menempel dengan adanya sosok seorang Akai. Di balik itu semua, poin permainan yang dimainkan oleh Myanmar, lebih tepatnya dari Hein Tet-O, dia benar-benar tahu banget cara bermain dari flankingnya, Profesor. Dan ini Itu dia. ada bottom lane, Vision telah terlihat jelas. Apakah ada ganking gameplay? Viana melakukan clear, informasi didapatkan. Enggak, ternyata memilih untuk tarik kali ini. Tapi dipotong sama Debit. Oh, ditonton Dela Cruz. Tertinggal dipaksa instant kill. Buset. Langsung tumbang instant kill. Mundur ke arah belakang, lihat yang dilakukan oleh Viana. Memotong sesama roamer. Memastikan tidak ada golden hour. Wah itu jujur kayak Xiao Tuya juga kaget bahwa damage-nya nggak seburst itu. Iya. Viana hanya dengan beberapa kali cikiwir hilang sudah untuk Xiao Tuya. Dan final slice dipaksa lagi tim fight terjadi di mid lane. Oh, tidak ada Paku itu. Ini akan sangat berbahaya untuk para pasukan dari tim Myanmar. Karena para pasukan dari Filipina bisa menuju ke arah Lord. Dipaksa dengan adanya Yomin. Tapi jangan lupakan Viana masih bebas. Dengan tidak ada Wind of Nature dia langsung menuju ke arah Immortality. Wah ini dia fight 3 melawan 4. Timnas Myanmar under pressure. 2000 gold lead. Nepomuceno punya immortality dan final slice lagi. Vinuya menargetkan menuju ke arah belakang, mencoba untuk keluar dari jeratan damage dari seorang Vinaya. Viana terlalu sakit, tapi Mystikas yang berhasil menyelesaikan blazing duet dari sosok Shanlin Aung. Kali ini mengantarkan para pasukan dari tim Filipina untuk mundur saja. Tidak ada lagi yang bisa didapatkan dari point kill, tapi say thanks to Viana menyelamatkan dari mulai sebelum tim fight sampai setelah dapetin Lord.
Wow, pergerakannya begitu instan dari Shenlin Aung juga. Dia bahkan sempat untuk membeli Immortality Heavy Spin Defensive Nepomuceno. Bahkan sebelum Lord Up, kali ini Nepomuceno harus dipaksa mundur dan dipaksa reset terlebih dahulu. Sambil menunggu Lord Evolve Ranger Mas, saya ingin memberikan informasi update bahwa Silakan. Kambodia Singapura 1-0 Kambodia. Oke, Kambodia 1-0. Kali ini Profesor Lot bergerak menuju ke arah bottom lane. Mulai memasuki menit ke-19. Siapapun yang tumbang ini akan berbahaya, Profesor. Wow, sambil diganggu-ganggu juga di bagian mid lane, Viana sambil menorong juga di bagian top lane, dan Lord Evolve akan hadir secepat mungkin di bottom lane. Wow, nampaknya udah mulai sakit Profesor. Sedikit demi sedikit bakal coba dihajar, tapi Viananya free hit. Ada Golden Hour, tapi Viana gak kena di dalam. Kehilangan Maxia dan bahkan mereka menuju ke arah endgame. Kehilangan Pak Vito. Cuma ada Cloud yang bisa blazing dulu, tapi ternyata Final Slash menutup para pasukan dari tim Filipina dan Myanmar. Kehilangan game pertama mereka. Wah, jujur ya, itu tadi kayaknya nggak expect deh bahwa ketika di Golden Hour, Gordnya tuh nggak berhenti guys. Dia tak akan tetap nyemprot terus dengan adanya Mystic Gas. Lagi-lagi diunggulkan Ranger Mas. Apalagi semenjak mereka mendapatkan satu pick yang cukup mutakhir di sini dengan Atlas. Iya. Oke, tapi kita lihat apakah Selena berhasil meredam rotasi. Apakah Selena berhasil membuat para pasukan dari tim Filipina terlihat selalu rotasinya? Karena ingat Profesor, ini Lowy. Terima kasih banyak untuk kalian sobat Mobile Legends. Gua sama KB akan melakukan yang semaksimal mungkin. Let's go. Let's go to the land of down. Myanmar versus Philippines. Untuk di match point kali ini berada di tangan dari tim Philippines. Wah, ini dia ya. Bagaimana timnas Filipina yang kebetulan juga membawakan Atlas. Jadi secara tidak langsung untuk early game-nya juga harusnya bakal lebih main safe karena lawannya juga Selena nih. Nggak bakal bisa main yang geragas, nggak bisa main yang agresif. Dia emang harus nungguin level 4, nungguin momentum. Sementara untuk Purify, satu-satunya Purify dari timnas Myanmar ternyata adalah dari Shenlin Aung. Yang dimana dia akan bermain sedikit lebih menunggu juga. Karena kan untuk menjadikan item dari Cloud Trinity ini butuh 9 sampai dengan 11 menit terlebih dahulu. Yes, tapi lihat di Vinuya posisinya didorong abis di sini Pak Kito. Benar-benar gak dikasih nafas dari mulai plating sedikit aja. Vinuya kayaknya mainnya agak lebih ngegas di Profesor dibandingkan game sebelumnya. The first blood, Pak Biko out of nowhere dimakan oleh Myomin. Permainan yang luar biasa dari Myomin membuat Pak Biko tergeletak di arah mid lane. Itu dia ya, bermain cepat. Lagi-lagi Myanmar start dan juga ngegas duluan. Tancap gas yang benar-benar mirip dengan game yang pertama, tapi sepertinya lagi-lagi ya, ini masih permulaan dan dengan 2 kill tersebut Myomin akan jauh lebih diunggulkan. 2 mid. Lagi-lagi berkat adanya Selena, poke damage dan juga vision semuanya akan terjalankan. Sementara kalau kita ngomongin emblem, buang. Kenapa ya Selenanya kok Season Hunter? Udah jelas teman-teman ya, Baxia plus Selena, apalagi Selenanya Season Hunter, ini cuma butuh waktu singkat sekitar 3 sampai dengan 5 detik langsung clear untuk area dari turtle-nya. Yes, bukan hanya clear untuk area turtle, tapi ini Selena mencuri. Dan lihat bakal coba dipaksa di arah belakang. Vinuya melakukan zoning out menuju ke arah seorang Baxia. Hingga Nepomuceno, dia akan free di belakang sana. Dan para Retribution kita akan lihat diadu di depan sana. Dan ternyata Retribution kali ini akan diadu di tangan siapa? Dan ternyata di tangan Nepomuceno. Meskipun harus mengorbankan satu korban jiwa yaitu Vinuya yang tergeletak di sungai. Wah, ini dia ya, World Trade. Karena memang daripada tidak mendapatkan satupun, jadi Myanmar tetap untung karena dapat point kill. Dan ini dia Pabiko yang bakal dimakan. Tapi untungnya Kyotuya masih bisa mundur ke belakang dan still alive. Oh, itu dia permainan yang sangat mengganas. Pabiko lagi-lagi menjadi korban jiwa. Karena mereka sadar Pabiko ini gak layak untuk dikasih kesempatan untuk farming. Sekali kesempatan untuk farming atau sekali kesempatan untuk rotasi, yang akan tenggelam dalam permainan Pabiko itu sendiri adalah pasukan Myanmar, Profesor. Udah pasti teman-teman ya. Dan ini dia setup turtle yang tadi udah dijalankan. Emang cepat burstnya, emang cepat untuk clearnya. Tapi ternyata ketika Pabiko yang dimakan, otomatis Pabiko juga nanti bakal minim dari segi damage Ranger Mas. Dan mungkin
Kalau kita ngomongin buat di early game kayak begini, Oke. Vinuya juga akan sedikit terganggu karena setiap kali Vinuya bergerak ke bagian mid terutama, sudah bisa dipastikan nanti akan ada vision yang terbuka dari trap yang dimiliki oleh Kiautuya. Yes, dan bahkan lagi dan lagi Dimakan lagi. Pabiko dimakan 3 kali dengan ada yang fatal lane. Bahkan coba untuk menyelamatkan diri, tapi nampaknya Miomin kali ini memilih untuk melepaskan dirinya dibanding dia memaksa untuk flicker. Karena memang nggak mampu, kalau flicker sekalipun jalannya akan lama, tetap akan dikejar sama Atlas dengan perfect match, yaitu Dela Cruz. Itu dia Dela Cruz yang sampai saat ini juga mungkin belum mendapatkan momentum yang begitu megah, tapi minimal udah dapetin 2 assist terlebih dahulu. 1000 gold diunggulkan oleh timnas Myanmar. Dan sekarang gerakannya sudah mulai terlihat jelas. Di bagian bottom lane ada rotasi lagi. Ini seolah-olah ya menandakan bahwa untuk Nyao Tuya itu bisa ada di mana-mana dengan sangat cepat dan sangat-sangat instan gerakannya. Bahkan ini permainannya 2-1-2 loh. Dibiarin untuk Miominnya nge-clear di bagian mid karena Han Ho Sui di atas. Di bagian bawah ada Kiao Tuya. Dipaksa flicker, Pak Quito-nya nggak punya chance untuk bisa melakukan flanking. Lihat zoning out, bahkan Dela Cruz menutup jalan para pasukan dari tim Myanmar untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Lele belum ada granada Mystic Gas, Nepomuceno, no way! Tertake down yang mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Myanmar berhasil mendapatkan turtle mereka. Lihat Biomin dikejar sampai Vinuya sampai masuk ke dalam PES. Ini benar-benar turret gak peduli dan console gaming berhasil menyelamatkan Dela Cruz. Tapi nampaknya Pabiko, sempatkah? Pabiko sempat untuk keluar. Itu dia Pabiko Tour and Travel. Wah, Tour and Travel ternyata beranjak lagi ke arah mid lane. Dan bahkan melihat gerakan dari Pabiko yang selalu tertutup. Ini jadi seolah-olah benar siapa yang kita bilang ya. Emang minim banget dari segi damage-nya. Sehingga sulit untuk bisa nge-follow up. Dan memang selalu tertutup dengan adanya gerakan dari Han Ho Sui. Ditambah lagi Kiao Tuya ini ternyata cukup loh damage-nya untuk bisa nge-burst Vinuya. Vinuya udah tumbang 2 kali, udah nggak boleh lagi. Mungkin untuk tumbang kesekian kalinya. Karena ketika memang Freya tidak mendapatkan powernya, otomatis nanti Shinlin Aung yang akan lebih bersinar. Oh my god, Profesor Viana bahkan dipaksa terus, dipoking terus. Nggak peduli apa pun terjadi. Tapi Pabiko di sini 3 kali ter-take down. Harga yang sangat mahal dibayar sama Myanmar. Dan di arah bottom lane, lihat. Pasukan dari Myanmar berhasil mendapatkan 1 turret. Dipaksa lagi knockout strike di depan sana. Sosok dari Baxia mencoba diselamatkan dan semprotan maut. Hamehameha! Mencoba menuju ke arah Vinuya, tapi ternyata Vinuya sadar. Miomin dari tadi lepas terus dari genggamannya dan akhirnya termakan Profesor. Wah, itu dia ya. Akhirnya ada 1 keuntungan yang didapatkan pasca kerugian yang selalu didapatkan berkali-kali. Dan untuk sekarang melihat dari Nepomuceno yang udah selesai dengan Radiant Armor, begitu juga di sebaliknya Han Ho Sui selesai dengan adanya Curse Helm. Mungkin bakal on the way ya untuk menuju ke item selanjutnya adalah Chassis Pauldron. Karena untuk mengurangi attack speed dari Viana. Sementara Viana Corrosion masih sama-sama farming juga untuk Shinlin Aung. Dan trap lagi. Banyak banget trap yang dimakan sama Dela Cruz. Seolah-olah memaksa untuk Dela Cruz ini makan semua trap biar nanti untuk Viana dan juga Pabiko dia lebih bebas untuk bisa ngedeal damage. Karena kalau Pabiko yang kena trap udah pasti bakal langsung dikejar sama Miomin dan juga Kiao Tuya. Oke. Bahkan lihat di depan sana dicari di mana Dela Cruz berada. Nepomuceno menjadi target utama dan bahkan Nepomuceno berhasil mendapatkan retribution dengan bantuan dari Dela Cruz. Say thanks to Dela Cruz. Tapi lihat fresh for nothing dapat dipaksa Pataling. Berhasil mendapatkan 1. Dela Cruz mendapatkan kesempatan untuk Fataling dengan momen yang tepat dan tidak bisa di cover karena sudah tidak flicker kembali. Dan mau tidak mau Purify digunakan oleh Shinlin Aung. Wah, itu dia ya. Akhirnya ada momentum yang tercipta dengan Flicker dan juga Dela Cruz. Ditambah lagi di lini belakang, diganggu juga untuk Shinlin Aung. Oke, hilang di telan bumi dan Pressword menenggelamkan Han Ho Sui. Kita lihat Wah, ini mulai dia ya. mengamuk, mulai Mulai mengamuk dan mulai mengambil alih dari segi goldnya. Bahkan untuk sekarang kita bisa lihat sendiri. Tarik-tarikan gold udah mulai tercipta dari awalnya 1000 gold diundungkan untuk Myanmar. Sekarang malah untuk timnas Filipina. Apalagi dengan adanya Viana yang dapetin assist juga, dapetin farming, dapetin space. Dapet turret mid lane juga dan cukup disayangkan korbannya adalah Shinlin Aung. Mungkin tadi ya kalau targetnya adalah Handhead O, mungkin gak terlalu rugi untuk Myanmar. Karena mereka kehilangan carry utama, jadi waktu farmingnya akan ada sedikit
perbedaan. Iya, lihat Dela Cruz dari tadi ditempel terus asal-asalan. Dikasih space dikit aja langsung diambil dengan Fatal Link. Karena memang Profesor KB tadi sudah bicara kalau misalnya Purify hanya di tangan dari Shine Lin Ao. Jadi posisi dari para pasukan tim Filipina, Dela Cruz lebih tepatnya, dia tinggal cari momentum siapa yang akan ditarik. Penting sekali untuk nge-Fatal Link juga ketika Han Ho Sui itu lagi sedang adu. Dan bahkan di sana nggak ada Purify yang udah available tiba-tiba dari detik yang pas Profesor membuat Dela Cruz kali ini miscalculation. Tapi nampaknya Nepomuceno tidak tinggal diam. Maka coba dipaksa dengan ada Mystikas di arah belakang. Langsung ada Hamehameha. Dan pressword yang keras dari Nepomuceno menenggelamkan. Dan baru Well, double kill plus 1 buah poin yang didapatkan oleh Nepomuceno. Tiba-tiba keadaan berbalik dan sekarang timnas Filipina unggul 2.000 gold on the way. 3.000 gold Lord Open pasca adanya Dela Cruz tadi yang membuka inisiasi dengan Fatal Link. Walaupun mungkin seperti yang Ranger Mas bilang miscalculation. Tapi nggak apa-apa miscalculation. Yang penting nggak miss untuk Appraises Red Barudak Well. Nepomuceno memberikan 1.500 instant damage. Dan tadi benar-benar langsung menghilangkan 2 pemain. Ditambah dengan Hein Head O. Dan untuk sekarang melihat Kiao Tuya dalam keadaan defense. Ingat Ranger Mas, Selena dalam keadaan defense itu bakal sulit untuk menciptakan momen. Selena adalah, apalagi roamer ya, dia benar-benar tipikal hero yang cocok banget untuk ofensif tapi tidak untuk defensif. Oke. Dan bahkan kita lihat lagi kali ini udah mulai sakit dari para pasukan Myanmar. Terkena damage yang besar dari tim Filipinas, Profesor. Itu dia ya. Yang seperti kita bilang juga sebelumnya, kalau gerakan dari timnas Filipina ini sangat terstruktur, sangat-sangat sabar sampai ada momen Dela Cruz. Dan sekarang Purify-nya ready. Sekali lagi Shanlin Aung akan menjadi garda terdepan dari Myanmar untuk bisa bertahan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi salah satu ancaman. Ingat, Karinya udah snowball. Karinya udah bisa makan depan. Dan korbannya adalah Han Ho Sui. Oke. Bahkan di depan sana dari Myanmar. Jangan lupakan masih ada 1 minion wave yang besar. Dan Dela Cruz sepertinya tidak mau terlalu memaksa. Memilih menuju ke arah belakang. Itu dia. Langsung ada poking dari seorang Cloud. Shine Lin Aung yang terlalu sakit. Itu dia ya. Dan ini dia. Kena row, kena trap. Kena burst juga untuk Dela Cruz. Mungkin harus repositioning dan dengan adanya Malefic Gun dari Vinuya. Ini mungkin jawaban dari nerf kemarin untuk Freya ya Ranger saya. Dimana kita tahu sendiri untuk Valkyrie slashnya dia. Dia mendapatkan nerf, dia juga dalam keadaan Valkyrie Decent kena nerf basic attack-nya. Makanya Malefic Gun ini untuk jarak yang lebih pasti lagi ketika dia bakbuk menjadi Freya Tantrum. Iya, bakbuk Freya Tantrum dan lihat para pasukan dari tim Myanmar. Kali ini mereka masih coba bertahan. Itu dia ya. Pertahanan yang mungkin bisa terjadi karena mereka punya Cloud. Mereka juga di sini untuk sustainability masih ada tambahan power dari Baxianya Han Ho He. Sementara untuk sekarang ya minimal diimbangin dulu nih untuk dari goldnya. Karena kalau misalkan minimal dapat farming aja dulu nih. Ditinju bakal sih, enak Prof. buat Shanlin Aung. Tapi ditinju sama Pak Kuito mules sih, Prof. Mules, jujur. Sakit itu perut, Prof, ditinju. Sakit, pasti. Cuma ya mau gimana, namanya juga udah dewasa ya. Ya namanya juga menerima kenyataan bahwa memang di sini untuk Pak Kuito akan memiliki tipe burst damage. Tapi kalau nggak nyampe belakang, udah bisa dipastikan ini dia akan hilang terlebih dahulu karena efek sisinya banyak, termasuk Fataling juga. Wah, tapi Prof, ini dari aroma-aromanya nih ya. Gue mencium kayak bakal coba dipaksa timpat nih, Prof. Aroma-aromanya udah gak enak dan itu dia bener, Prof. Aroma yang tidak enak langsung dipaksa timpat. Udah mencium bau-bau acem tapi dipaksa balik dengan adanya Mystikas dan Nepomuceno. Masih bisa selamat di titik dalam terakhir sedangkan Diana berhasil mendapatkan 1 buah poin kill. Vinuya memastikan untuk sosok dari Pak Kuito tidak masuk lebih dalam lagi. Benar kan? Tercium sudah aromanya Profesor tadi. Iya, udah ada gerakan tadi ya soalnya dari perfect match. Dan benar-benar perfect banget targetnya adalah Kiao Tuya akan mendapatkan Lord dengan bebas. Dan Nepomuceno hampir kehilangan Immortal ya by the way. Hati-hati
dengan efek dari Lord juga bahwa damage ult dari Lord itu berdasarkan persenan darah. Jadi untuk para tank jungle pasti akan menerima damage yang lebih sakit lagi. Dan untuk Vinuya, kayaknya next kalau dia beli Immortal juga bakal lebih ngerepotin buat Shanlin Aung. Karena Benar. once Shanlin Aung udah pegang Purify dan dia udah gunakan Purify-nya, dia pasti bakal susah untuk survive. Tapi Prof, ini pegel juga sih Prof. Kayaknya kalau ditabok sama Vinuya, mau dia purify sekalipun, dia tetap terkena kenok berkali-kali. Apalagi, wah Freya kan, gila. Wanita perkasa. Itu Pegel-pegel, dia. langsung dipukulin kalau mau Freya pegel-pegel. Benar, encus gitu kan, dikasih tantruman dikit, hilang udah tuh. Apalagi yang targetnya empuk-empuk ya kayak Myomin, kayak misalkan Xiao Tuya, otomatis pasti bakal langsung bisa diloncatin dengan adanya Valkyrie Descent. Wow, punggung udah mulai pegel nampaknya untuk Shanlin Aung. Mencoba untuk mencari sakit. kill, tapi terlalu sakit damage-nya. Karena tadi ini penggendong handal itu ada di Shanlin Aung, makanya langsung ditarget sama Nepomuceno. Dan langsung Metal Mirror Image, dia tahu target utamanya adalah Shanlin Aung. Karena dia adalah penggendong handal, makanya udah mulai Valkyrie? pegel punggungnya. Lihat Valkyrie di depan sana udah mulai tantrum. Vinuya, jangan lupakan ini wanita perkasa dari tim Filipina, Freya. Freya yang benar-benar merepotkan dan bahkan langsung mendapatkan turret di bagian mid lane. Ini keuntungan bergulir dengan 9.000 gold. Padahal pelan tapi pasti ya. Cuma Myanmar juga cuma butuh sekitar 6.000 gold lagi Ranger Mas untuk bisa memaksa team fight. Karena terlihat dari Shanlin Aung, dia bentar lagi akan selesai dengan anaknya Winter Crown. Sementara untuk Viana, dia selesai dengan Wind of Nature tapi udah ada Fury Hammer menandakan akan menuju ke Malefic Gun. Oke, tapi ini memang Diversion? singa dari Filipina ini mengerikan Profesor. Dan Dipaksa di bawah. langsung ada di bawah, batu belanda Fatalay. Ditabrak dengan pressure double kill didapatkan oleh sosok seorang Vinuya. Dan free hit dari seorang Vinuya membuat para pasukan dari tim Myanmar mereka gak punya lagi space untuk bisa bertahan. Bakal lihat sosok dari Selena di zoning out terlalu jauh. Clear dilakukan, Shanlin Aung lagi-lagi satu-satunya yang bisa memberikan damage. Karena Pakuitonya bahkan udah mengeluarkan flicker for defensive. Apakah akan ada cut di bagian mid? Xiao Tuya melempar lele tapi nggak kena Pabiko. Dan ini bisa jadi endgame karena 3 melawan 5. Oke, 3 melawan 5. Masih ada Minden di depan sana. Delacruz standby position. Menargetkan ke arah belakang. Dua tim fight yang berbeda. Langsung ada clear dari seorang Delacruz menuju ke arah base turret. Ternyata itu dia blazing blood from Shanlin Aung. Kali ini masih bisa memukul. Dipaksain game. Dan bahkan Myanmar masih bertahan. Myanmar masih bertahan. Untungnya kembali lagi dengan Shanlin Aung yang mengusir member dari timnas Filipina. Dan mereka pun tidak ada yang tumbang. Tadi Vinuya memaksa untuk mendobrak turret tapi tidak bisa. Dan sekarang gamenya akan menjadi 50% lagi. Walaupun begitu tapi struktural dari Myanmar juga perlu diperhatikan. Apakah akan ada tarik ulur, macro play dari timnas Filipina. Karena bawahnya cukup berbahaya. Dan Lord sudah mulai di-engage. Tapi lihat siapa yang dituju sekarang. Oh, yang dituju adalah Xiao Tuya. Tertek dan begitu saja. Punggungnya mulai pegel dari Shanlin Aung. Pegal sekali karena tidak bisa lagi. Dia memberikan deal damage. Oh, udah mulai retak-retak Profesor karena udah menuju ke arah lot yang selanjutnya Profesor. Ini berbahaya. Langsung ada surprise. Itu Pabiko Tour and Travel. Untungnya nggak ada yang di dekat situ Profesor. Bayangkan. Kalau ada Pabiko Tour and Travel langsung ditabrak habis 4-5. Bisa berbahaya tentunya ya. 4 tukar 5 dan ada yang ketinggalan. Hin-Eto di Fataling. Oh, dipaksa dan immortality tidak ada. Hin-Eto harus ter-take down. Tersisa 3 pemain. Lot bergerak menuju ke arah tengah. Apakah punggung pegal dari Shanlin Aung? Udah mulai keretak-keretak kali ini Profesor. Dipaksa Mystikas dari belakang Vinuya. Masuk terlalu terburu-buru. Dan langsung poking damage menuju ke arah Shanlin Aung. Immortality-nya tidak ada. Tapi ternyata Pabiko tidak berhasil menuju ke arah seorang Cloud. Bayangkan ini langsung ada blazing dot from Shanlin Aung. Pabiko gagal menentu dan bahkan Philippines take the series. Wow, walaupun Filipina menang tapi jujur ini game yang cukup berat untuk mereka.